Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kampus Istiqlal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Metode Fisiki dan Geometri untuk Implementasi Manajemen Bandwidth Berbasis Protik. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur data. Dosen pengampu Bupingki Sarjana Andalan dengan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rafiq, 23215014, reguler Malang. Jurusan Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Yayasan Pendidikan Pekerti Indonesia Tegal. Judul artikel Metode Fisiki dan Geometri untuk Manajemen Bandwidth Berbasis Protik. Topik Manajemen Bandwidth Fisiki Geometri Mikrotik. Data observasi, metode atau algoritma HTB. Abstrak. Permasalahan bandwidth adalah permasalahan sering ditemui dalam membagi trafik informasi atau akses internet jaringan komputer. Faktor penyebab akses internet yang lambat adalah banyaknya jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet yang tidak diimbangi dengan ketersediaan bandwidth yang cukup serta minimnya bandwidth yang tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan metode manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth pada mikrotik menggunakan beberapa metode pembagian bandwidth seperti fisiki, geometri, dan HTB. Penelitian ini menggunakan dua metode manajemen bandwidth, yaitu fisiki dan geometri. Karena metode tersebut dapat membagi bandwidth secara otomatis sehingga dengan jumlah user yang aktif dan lebih efektif dalam membagi bandwidth jaringan berbasis mikrotik. Adapun fisiki adalah metode yang ditujukan untuk mengoptimalkan kios jaringan internet skala yang besar, di mana semua antrian adalah sama pada semua subframe. Sedangkan geometri adalah metode yang dirancang untuk melaksanakan tugas antrian yang lebih kompleks terhadap trafik jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah optimalisasi bandwidth internet yang terbatas agar dapat diakses oleh seluruh user di lokal area network dan otomatis perangkat yang terhubung ke jaringan sesuai kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan performa jaringan komputer yang lebih stabil. Menggunakan metode pengembangan jaringan yaitu NDLC. Hasil dari pengujian yang dilakukan sebanyak 10 kali menggunakan bandwidth sebesar 10 Mbps menghasilkan jitter rata-rata 1,64 ms, ping 36,8 ms, throughput 2 Mbps, dan fast close 2,1%. Sehingga kios akses internet dapat dikategorikan memuaskan. Diharapkan dari penelitian ini, perusahaan mampu menghemat pengeluaran akses internet dengan cara memaksimalkan bandwidth yang kecil tanpa harus menaikkan bandwidth yang sudah ada. Hasil penelitian ini meningkatkan kios jaringan yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator yang akan dipantau dan diuji menggunakan standar penguji mikrotik yang antara lain adalah jitter, ping, throughput, dan fast close, di mana jitter adalah gangguan pada komunikasi digital
maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Ping adalah waktu yang dimana mengetahui kondisi jaringan internet. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Dan batch loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Kesimpulan, penelitian manajemen bandwidth ini menghasilkan kualitas internet yang sangat stabil dari hasil pengujian menggunakan standar penguji mikrotik yang meliputi jitter, ping, throughput, dan batch loss menghasilkan jitter rata-rata 1,64 ms, ping menghasilkan di bawah 36,8 ms, dari yang sebelumnya untuk jitter rata-rata 13,9 ms dan ping 86,1 ms. Hasil pengujian throughput dan bandwidth yang didapatkan rata-rata stabil 2 Mbps di saat aktivitas yang sangat padat dan batch loss hampir rata-rata 0,1% dari yang sebelumnya. Bandwidth yang dihasilkan sering terjadi peningkatan dan penurunan secara signifikan atau tidak teratur dari 7 Mbps turun ke 0,7 Mbps dan batch loss rata-rata 2,7%, sehingga kios akses internet dapat dikategorikan memuaskan. Metode PCI dan Quick Tree mampu memaksimalkan bandwidth yang kecil, 10 Mbps, tanpa harus menaikkan bandwidth yang sudah ada dan menghemat pengeluaran perusahaan. Dari 5 pertanyaan yang diberikan kepada pengguna internet, Kolos Pomet Combine Semarang didapat bahwa kepuasan internet yang dirasakan oleh pengguna yaitu 2% sangat tidak puas, 6% tidak puas, 18% cukup puas, 34% sangat puas, dan 40% cukup. Penulis April Firman Daru, Febriana Wahyu Krisyanto Arif, dan Arif Kurniawan. Nama jurnal, volume, nomor tahun. Jurnal Resensi Raksasa Sistem dan Teknologi Informasi, volume 5, nomor 2, 2021, 407, tahun 407 sampai 412. Alasan artikel. Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diambil di Kolos Pomet Combine Semarang dari hasil wawancara dan pengambilan data didapatkan data pengguna fasilitas internet, data topologi jaringan internet, data device jaringan, data pemakaian internet, dan data jumlah klien. Sedangkan tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan guna mencari jurnal-jurnal tentang metode HDP dan TCP. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum.